selamat pagi Pak Rusdi, selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Ervan Batar Ibu. Semoga pagi hari ini kita selalu diberi kesehatan yang baik, terutama kita lagi menghadapi wabah corona ini. Mudah-mudahan kita dan keluarga sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Terima kasih. Saya coba akan mempresentasikan tugas untuk leader communication. Kebetulan kami dari kelompok 3 itu coba akan menjelaskan chapter 6 dengan judul Leadership Presentation in Person and Online. Lanjut, secara garis besar seorang pemimpin dalam proses dia mendeliver informasi atau presentasi itu punya 3 tahap utama. Yang pertama adalah plan, prepare, and present, di mana masing-masing 3 tahap itu mempunyai kriteria yang kita harus coba paparkan atau kita coba jabarkan untuk mendeliver presentasi yang baik. Lanjut, tahap pertama untuk plan. Plan di sini kita coba pertama adalah yang kita lakukan adalah determine strategi. Strategi apa yang kita mau coba tampilkan? Ada beberapa poin di strategi seperti ini. Yang pertama, konteks. Kita harus tahu konteks presentasi kita mau seperti apa yang kita mau informasikan, laporan kah, atau segala macam. Terus purpose, tujuan presentasi seperti apa, audience siapa yang kita akan hadapi, bagaimananya, bagaimana yang kita siapkan dengan audiens yang berbeda, timing, waktu presentasi kapan, feedback antar audiens kita mau seperti apa, kita harus terjemahkan untuk kita menyusun strateginya. Lanjut, yang berikutnya, selecting medium and delivery method. Kita coba milih metode apa dalam presentasi yang kita akan sampaikan. Ada beberapa contoh metode delivery atau penyampaian. Yang pertama adalah stand up. Stand up ini stand up without visual, yang biasa kalau kita sering lihat tuh mungkin ceramah gitu ya, pidato. Jadi benar-benar dia berdiri, dia ngomong tanpa ada visual, tanpa ada mungkin ada proyektor, ada laptop segala macam. Terus yang kedua adalah round table. Round table ini biasanya kalau kita di meeting gitu ya. Kalau kita meeting secara rame-rame gitu ya, kita akan memberikan informasi, entah mungkin kita laporan kah, terus kita akan mau bikin sebuah gagasan kah, atau segala macam. Contoh selanjutnya itu adalah stand up with computer projection. Ini biasanya kalau mungkin Pak Rusdi yang biasa mengajar di depan kelas, jadi seorang dosen menginformasikan atau mempresentasikan dengan adanya computer projection atau ada proyektor. Terus yang selanjutnya, ini juga biasa kita dilakukan oleh guru, biasanya itu stand up with flip chart atau whiteboard. Jadi ada papan tulis gitu ya, ada papan tulis untuk bisa mempresentasikan apa yang dia harus sampaikan gitu ya. Selanjutnya, video conference. Ini biasa visual, misalnya dia bertatap muka secara online gitu dengan rekan kerjanya di luar gitu ya. Terus ada phone conferencing, biasanya ini ada semacam speaker, terus ada beberapa rekan kerja, jadi hanya secara pendengaran saja, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada di webcast atau web seminar. Ini biasanya di konferensi besar atau seminar besar, atau mungkin perusahaan-perusahaan besar yang dia mempunyai beberapa kantor di luar sana, sehingga dia harus video conference. Memilih metode presentasi itu sangat menyesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, prepare presentasi. Ini ada beberapa tahap yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita mendevelop kontennya mau seperti apa yang kita mau deliver, terus tujuannya apa, bagaimana tahapannya, terus message-nya seperti apa, itu kita atur. Terus introduction bagaimana pembukaan presentasi, apa yang kita mau headline di awal-awal yang kita akan informasikan. Terus body atau konten sebuah presentasi, biasa di tengah itu jabar-jabar secara penting, apa yang kita mau sampaikan, report kah atau segala macam. Terus conclusion
di akhir kita mau seperti apa, mau kita mau jabarkan itu sebagai mungkin nanti ada semacam informasi yang sangat menyeluruh atau mungkin ringkasan seperti apa namanya informasi-informasi yang banyak gitu ya. Lanjut itu testing the flow and logic. Biasanya kita setelah bikin gitu ya, udah bikin presentasinya, kita coba dulu lihat nih alurnya seperti apa, perlahan-perlahan kok ini betul-betul bertabrakan misalnya, atau dia lompat gitu ya, kita lihat flow dan secara logical ini masuk gak, berurutan gak, seperti itu. Selanjutnya itu editing dan proofreading. Kalau kita lihat kita ada masalah gitu, udah kita edit atau kita koreksi. Terus selanjutnya adalah practicing. Nah ini salah satu yang penting, kita coba dulu mungkin seperti ini, latihan presentasi gitu ya, supaya kita tahu oh ini selain seperti ini. Lanjut, nah di sini ada yang menarik di buku tersebut, bahwa ada grafik di mana di situ ada yang namanya attention audience. Jadi secara alamiah bahwa attentionnya audience itu tinggi di awal dan di akhir, sementara di tengahnya itu adalah dia standar atau lebih turun lah untuk attentionnya, sehingga di situ yang kita harus pikirkan sebagai seorang presenter, bagaimana ketika pada tengah-tengah presentasi itu tetap menarik sehingga audiens itu bisa dapat informasi yang kita berikan, seperti itu. Lanjut setelah kita prepare, baru kita presenting atau kita menyajikan ide-ide kita. Ada beberapa tips yang baik dalam proses penyampaian atau presentasi. Yang pertama, getting nervous under control. Nervous itu ya mungkin wajar gitu ya, atau banyak orang masih nervous, tapi itu bisa di manage. Bagaimana ya, mungkin kita latihan kah, atau kita mungkin sering ngobrol sama orang di muka umum segala macam. Selanjutnya itu tips yang menarik dalam proses presentasi itu adalah eye contact. Jadi pada saat kita presentasi gitu ya, usahakan eye contact terhadap audiens itu dapat, sehingga kita memberikan perhatian bahwa ya ini saya presentasi juga mendeliver informasi ini kepada Anda secara personal, meskipun banyak orang, seperti itu. Jadi usahakan eye contact terhadap audiens itu juga dijaga, atau kalau bisa perlu jalan gitu, kita face to face, kita lihat orangnya atau audiensnya. Lanjut itu ada di postur dan gesture. Postur dan gesture juga harus diperhatikan. Ada beberapa mungkin postur-postur yang mungkin kurang baik lah kasarnya, seperti itu pada saat presentasi, misalnya mungkin telok pinggang kah, atau mungkin dengan tangan di depan seperti ini, itu kan masih kurang baik gitu ya. Perhatikan gesture dan posturnya. Selanjutnya voice and speech. Suara juga penting. Jadi ketika kita butuh penekanan suara atau penekanan informasi yang kita harus sampaikan, kita bisa mendelivery dengan suara yang tepat gitu. Mungkin misalnya pada saat ini misalnya dengan kondisi sekarang yang virus corona ini, ketika presentasi kita menghidupkan bahayanya corona misalnya, kata-kata bahayanya dipertegas atau mungkin diperkencang gitu ya suaranya, sehingga voice atau penekanan kata itu sangat mudah atau sangat penting, sehingga informasi yang masuk ke terhadap audiens itu baik, seperti itu. Setelah suara, kita udah mempersiapkan, ada salah satu yang bagus itu pertama, yang selanjutnya itu adalah visual. Delivering effectively with visual aids. Kita punya konten yang bagus, kita punya bahan yang menarik, tujuan yang bagus segala macam, tetapi kita juga harus punya tampilan yang menarik sehingga audiens itu tertarik terhadap apa yang kita omongkan gitu. Mungkin berpakaian yang sopan atau menarik, kita kasih slide-slide yang menggugah mata dari audiens atau segala macam. Jadi
usahakan audiens itu fokus terhadap kita. Lanjut. Nah, presenting setelah kita biasanya udah di akhir-akhir itu ada yang namanya pertanyaan dan jawaban. Seorang presenter yang baik itu selalu mengantisipasi semua kemungkinan pertanyaan dan dia sudah bisa mencoba memprepare jawabannya. Jadi usahakan sebelum present, setelah kita baca materi, coba kita persiapkan dulu nih, kira-kira nanya apa ya, terus jawabnya kira-kira kayak gini, seperti itu. Handling question and answer. Ya, demikian tips-tips dari buku untuk presentasi. Selanjutnya diberikan ke rekan saya untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang manajer, selain dituntut untuk cakap dalam berorganisasi, berjumpa dengan orang, seorang manajer wajib memiliki keterampilan dalam membuat presentasi atau grafik yang cakap. Nah, berikut ini kelompok kami akan memberikan tips buat Anda para manajer untuk membuat grafik atau sajian data Anda lebih menarik dan lebih memukau. Yang pertama adalah mengenali waktu, kapan Anda harus menggunakan grafik itu sendiri. Maksudnya gini, jangan sampai ada data yang seharusnya nggak pantas diberi animasi dan sebagainya, tapi kita menggunakan animasi. Lebih baik kita tahu diri waktu kapan kita menggunakan animasi atau grafik dalam menyajikan data kita. Itu yang pertama. Ini adalah yang paling penting, adalah memilih data yang efektif dan desain yang menarik. Ini sangat penting, kenapa? Dikarenakan mau seorang manajer mempunyai data yang sevalid apapun, sebagus apapun, namun kalau tidak ditunjang dengan grafik dan semuanya yang serba menarik, pasti tidak akan tersampaikan kepada audiensnya. Jangan ragu untuk menerapkan teknologi PowerPoint atau presentasi yang banyak tersedia di internet. Baik, terima kasih. Selamat membuat grafik. Sukses untuk Anda dan stay safe. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Diki. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Feby Nugroho mengenai chapter 7, yaitu tentang graphic with a leadership age, yaitu mengenai creating meaningful and effective text layout. Pertama, kita harus tetap berpegang teguh kepada tata cara yang telah disampaikan di buku kita. Pertama, kita harus keep the text simple but present meaningful content. Di sini kita bisa mengartikan bahwa teks yang kita buat di layout tersebut haruslah yang memberikan arti yang bermakna kepada audiensnya, juga menggunakan bahasa-bahasa yang simple agar lebih mudah dimengerti dan maksud dan tujuannya sampai kepada audiensnya. Selanjutnya kita harus menghindari penggunaan bullet yang terlalu banyak. Maksudnya di sini yaitu seperti angka 1, 2 atau kolom-kolom yang biasanya dibentuk seperti lingkaran ataupun bintang. Usahakan untuk menggunakan 1 atau 2 saja agar tidak membuat audiensnya menjadi jenuh. Juga bullet di sini yang saya sampaikan tadi seperti bintang atau bulat tersebut jangan sampai satu saja. Usahakan lebih dari satu. Selanjutnya yaitu kita harus menggunakan variasi layout teks yang hendaknya beragam agar audiens lebih tertarik dengan grafik layout yang kita bikin. Selanjutnya pastikan slide tersebut menggunakan 2 kolom format ya, dan untuk 3 poin terakhir yaitu coba gunakan grafik kalau kita lebih bisa, maksudnya untuk menjabarkan teks yang kita bikin di layout tersebut. Juga gunakan warna agar lebih menarik kepada audiens.
Dan untuk terakhirnya kita mungkin bisa menambahkan animasi agar layout kita itu lebih bagus dan lebih menarik untuk dilihat. Selanjutnya saya akan melanjutkannya dengan a few pointers on including graphic presentation. Grafik apapun dalam sebuah presentasi harus memegahkan presentasi tersebut. Tidak semua persoalan yang kita tampilkan di presentasi kita, agar audiens tetap fokus kepada pewicara atau pembawa presentasi. Jadi grafik hanya di sini sebagai add-on saja dan jangan sampai terlalu mendominasi. Yang terakhir dalam diskusi ini menggunakan animasi. Dalam menggunakan animasi kita harus berpegang teguh terhadap guideline yang telah disampaikan di buku. Untuk pertama yaitu gunakan animasi untuk mengontrol penyampaian pesan dan juga supaya penonton atau pendengar mengerti dengan pesan kita. Jadi di sini kita harus menggunakan animasi yang sesuai dengan konteks presentasi kita atau diskusi kita. Seperti kalau kita mengangkat topik mengenai kebakaran hutan, maka kita harus menggunakan animasi yang berhubungan dengan kebakaran hutan tersebut. Jangan keluar dari patron-patron yang kita gunakan sebagai inti dari diskusi kita. Selanjutnya yaitu jangan gunakan animasi yang berlebihan hanya karena memungkinkan saja. Jadi kalau seandainya memang tidak membutuhkan animasi, kita tidak boleh memasukkan animasi yang tidak ada sangkut pautnya dalam materi diskusi kita. Hendaklah menggunakan animasi yang satu saja, jangan dalam satu slide kita menggunakan animasi yang berbeda-beda, agar tujuan seperti sebelumnya supaya penonton tetap fokus dengan materi presentasi yang akan kita tampilkan. Dan untuk terakhir yaitu pastikan untuk terlebih dahulu mengecek animasi yang kita telah kerjakan agar berfungsi dari awal sampai akhir. Ya, itu harus ya, kalau sebelum presentasi kita harus tetap memastikan bahwa animasi-animasi yang telah kita kerjakan ataupun materi-materi yang kita kerjakan, baik itu dari melalui PPT atau PDF atau yang lainnya, tetap berfungsi. Jadi ketika kita melakukan presentasi, materi kita berfungsi dan penonton, audiens tidak menganggap presentasi kita ini not well prepared. So gunakanlah animasi ini, tes kelayakannya sebelum berfungsi dari awal sampai akhir agar tidak mengecewakan audiens. Baiklah, mungkin itu beberapa penjabaran dari kami kelompok 3. Semoga rekan-rekan sekalian mengerti dan kita bisa mendiskusikannya di esok pagi. Terima kasih.